Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Meneruskan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin fi hadyi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa sayyidu ghurril muhajjalin salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala kulli man ittaba'ahu ila yaumiddin. Fadal ikra ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa listadina wa lil hadirin ajma'in. Wa la mu'allim wallahu ta'ala wa nabi Ibrahim Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ayyamin allati liqa'a fiha al-'adiyya intadara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim. Ya ayuhan nasu la tatamannaw liqa'a al-'aduwi was'alullaha al-'afiyata fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilali as-suyufi. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma munzil al-kitabi wa mujri as-sahabi wa hazim al-ahzabi ihzimhum wansurna alaihi muttafaqun alaihi. Nah, qala al-imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Wa an Abi Ibrahim lan saking Abu Ibrahim Abdullah ibni Abi Awfa, Abdullah ibni Abi Awfa radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fi ba'dhi ayyamihi, ing dalam sebagian saking hari-harinipun, allati ingkang lakia bertemu fiha wonten ing hari-hari kala wau al-aduwa ing musuh. Artinya di hari peperangan yang Rasulullah SAW bertemu dengan musuh, intadhara panjenipun menunggu hatta sehingga malat sampun glewang condong lingsir asyamsu rupane matahari. Jadi beliau menunggu sehingga tergelincir matahari. Qama Rasulullah SAW jumeneng fihim ing tengah-tengah para sahabate. Faqala jeung Nabi dawuh, ya ayyuhan nas, hi para manungsa. Yang dimaksudkan di sini adalah manusia khusus, orang-orang yang beriman. La tatamannau, ojo angen-angen sapa sliramu kabeh liqa al-adu, ketemu musuh. Maknanya apa? Jangan berandai-andai, jangan bercita-cita bahwa yang sedang kita serang ini benar-benar musuh. Ya. Was'alulan nyuno Allah ing Allah al-afiyata keselamatan. Napa maksudnya?
Muga-muga yang diserang adalah orang-orang yang sudah muslim. Kenapa demikian? Karena ditunggunya sampai tergelincirnya matahari. Tergelincir matahari adalah awal waktu salat zuhur. Ya. Ditunggu sehingga datang waktu salat. Ketika datang waktu salat, apabila terdengar azan dari mereka, kaffa anhum. Rasulullah menahan dari mereka, tidak menyerang. Karena mereka adalah muslim. Dari situ diketahui bahwa pertanda sebuah negeri itu adalah negeri Islam adanya azan. Indonesia alhamdulillah mboten namung enten azan. Azan iku sahur mau manuk. Kene azan urung genep kono azan, lekas kono azan, begitu dan seterusnya. Syekhi wa walidi Abdullah Muhsin seringkali ditanya tentang Indonesia, maka jawabannya adalah seperti itu. Tandanya negeri Islam adanya azan, ditegakkannya salat berjamaah, ditegakkannya salat Id. Itulah negeri Islam. Ya. Bahkan seandainya orang berada di komunitas kafir, kemudian ia bersama keluarganya mampu menegakkan syariat Allah Ta'ala di tempat tersebut, maka sungguh rumah dia adalah negeri Islam. Ya, tidak boleh bagi dia untuk meninggalkannya, karena keberadaan ia di situ mungkin akan menjadi pioner pertama Islam. Ya, begitu dan seterusnya. Kita ulang balik, Nabi yang mulia SAW ketika sudah menyerang kaum, sudah mengepung mereka, tapi belum langsung diserang. Ditunggu sehingga datang waktu salat. Dalam hal ini beliau datangnya siang hari, maka ditunggu sampai awal waktu salat yang terdekat, yaitu salat zuhur. Kalau datangnya malam, ditunggu sampai waktu salat terdekat. Salat apa boleh? Loh, malam mau maghrib piye? Hah? Subuh. Kalau malam datangnya ditunggu sampai terbit fajar. Kalau terdengar azan, Nabi SAW tidak menyerang. Dan itulah yang diharapkan. Makanya Rasulullah mengatakan was'alullaha al-afiyata. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Tidak perlu ketemu musuh, tidak perlu perang. Ya. Jadi Islam datang bukan untuk menyerang. Islam datang bukan untuk membunuh. Islam datang bukan untuk memerangi. Tapi Islam datang adalah untuk berdakwah. Islam datang adalah untuk mengajak agar manusia menjadi hamba sejati. Hamba sejati adalah hamba yang tidak menghambakan diri kecuali kepada zat yang berhak penghambaan itu ia berikan kepadanya. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan. Faidah mongko ari karane laki tumu sliramu kabeh ketemu hum ing musuh. Real mereka orang kafir. Kalau begitu, didakwai. Kemudian tetap maka diperangi. Fasbiru mongko sabaro. Ya. Seandainya ada yang bertanya, mana nikmat yang paling agung? Dalam sebagian hadis dinyatakan tidak ada nikmat yang tertinggi kecuali nikmat sabar. Betul, nikmat sabar adalah nikmat yang tertinggi ketika hamba diuji oleh Allah Ta'ala. Mereka yang tidak teruji, nikmat al-afiyah, selamat, ya, liring sambikolo, bebas dari semua bahaya, itu adalah nikmat yang paling tinggi. Sehingga bisa kita sampaikan tadi, kesimpulannya adalah bahwa nikmat yang paling tinggi
dilihat dahulu siapa audien nikmat tersebut. Mereka yang teruji dengan musibah, nikmat yang paling tinggi adalah ia mampu sabar di dalam ujian tersebut. Adapun yang ia tidak teruji, waras wiris, maka nikmat al-afiyah, bebas dari semua bahaya, terjaga dari semua malapetaka, itu adalah nikmat yang paling agung dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya. Wa alamu lan ngertenono annal jannata sak temene swargane Allah iku tahta zilalis suyuf, tahta ning ngesore zilal. Ya. Nah, zilalis suyuf, di bawah naungan pedang, di bawah bayang-bayang pedang. Ya. Summa sak banjure qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jeung Nabi dawuh, Allahumma dul Allah mungzilal kitab, zat ingkang numurunaken hujan. Ya Allah, zat yang menurunkan hujan. Ya, bertawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa mujriyas wa Allahumma du Allah mungzilal kitab, ingkang nurunaken kitab. Tadi keliru bacanya. Mungzilal kitab, yang menurunkan kitab. Didahulukan menurunkan kitab, karena kitab adalah nikmat yang dengannya akan hidup hati itu. Mujriyas sahab, sing giring awan, disebutkannya nikmat awan karena datang setelahnya nikmat hujan, dengannya kehidupan tetumbuhan, kehidupan bumi setelah matinya. Wa hazimal ahzab, lan Allah taala zat ingkang ngusir al ahzab, ingkang pasukan bersekutu. Allah taala mengusir pasukan ahzab. Ya, pada waktu perang Khandaq, kita ulang, Allah taala mengusir pasukan ahzab pada waktu perang Khandaq. Ya, diusir oleh Allah taala sendiri. Ya, tanpa melibatkan kaum muslimin. Allah porandakan tenda mereka. Allah taala kirim angin yang menyapu mereka, badai bersama debu, sehingga Abu Sufyan dan bala tentaranya memutuskan untuk pulang kembali ke Makkah dalam keadaan tangan hampa. Itulah perang Ahzab. Ihzim, mugi panjenengan ngusir hum ing pira-pira musuh, wansur lan mugi panjenengan paring pitulungan na ing kita alaihim ing atase musuh. Ya, inilah hadis yang ke-53 muttafaqun alaih, kariwayataken dening Imam Bukhari lan Imam Muslim wonten ing kitab Sahih kekalihipun. Kita ulang pembacaannya dari Abu Hurairah, dari Abu Abdullah bin Abi Aufa, bahwa Rasulullah SAW di sebagian hari ketika beliau bertemu dengan musuh, maka Rasulullah SAW menunggu sehingga tergelincir matahari. Ya, kalau datangnya siang, kalau datangnya malam, menunggu sehingga terbit fajar. Ya, dan keduanya adalah awal waktu di waktunya masing-masing. Datangnya pagi, awal waktu sholat adalah zuhur. Datangnya malam, awal waktu sholat adalah subuh. Ya, demikian. Nabi bersabda, wahai manusia, jangan kalian bercita-cita bertemu dengan musuh. Jok golek musuh. Ya, dan mintalah kepada Allah Ta'ala keselamatan. Tapi apabila terpaksa kalian bertemu dengan musuh, musuh itu real, benar-benar ada, maka sabarlah.
ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang. Kemudian Nabi bersabda, ya Allah, berdoa kepada Allah dan mengajarkan etika dalam berdoa, mengawali dengan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, seperti yang Allah firmankan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allahumma ya Allah, munzilal kitab, zat yang menurunkan kitab Al-Quran, mujriyas sahab, yang menggiring awan, dengannya pertanda turunnya hujan, hazimal ahzab, yang mengusir bala tentara sekutu pada waktu perang Ahzab, perang Khandaq, ihzimhum wansurna alaihim, usirlah musuh, berilah kami pertolongan. Gharibul hadis, kata-kata sulit wonten ing hadis menika, fi ba'di ayyamihi, ba'di ghazawatihi wa khurubihi, sebagian peperanganipun. Jadi ba'di ayyam maksudnya adalah ayyam al-ghazwah, hari-hari perang. Intadhara ay akhara qitalahum, intadhara maksudipun akhara, menunda, qitalahum, penyerangan. Dan di sinilah memberi faedah kepada kita akan wajibnya hal tersebut, karena haramnya darah seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru, gimana ayatnya? Fala lasta muslimah, di sebelah kanan, tabtaguna aradal hayatid dunya. Bagaimana awalnya? Lasta muslimah tabtaguna aradal hayatid dunya, ya ayyuhalladzina amanu laqitum. Gimana Ustaz? Tolong dibukakan. Oh, HP sebelah kanan. Lasta muslimah, ketika kamu bertemu dengan orang kafir, jangan langsung memvonis kamu tidak muslim, kamu kuserang. Jangan, tunggu dulu. Sebelah kanan Ustaz. Lasta muslimah tabtaguna aradal hayatid dunya. Mana belum? Waduh, santri kita ini gimana? Mana lagi Pak Taufik? Ini Syekh Luqman. Sebelah kanan, jangan cari sebelah kiri. Agak bawah dia, tengah ke bawah. Ketemu Ustaz? Ayat itu jelas. Kita tidak boleh langsung memvonis kamu tidak muslim. Gara-gara apa? Ingin segera menyerang, dapat ghanimah. Sehingga Allah berfirman, tabtaghuna aradal hayatid dunya. Nah, ketemu Ustaz? Sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna aradal hayatid dunya wa indallahi maghanimu katsira kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Cek dulu. Gimana cara ngeceknya? Tunggu sampai kapan? Datangnya waktu salat. Al-Imam Nawawi Syafi'i rahimahullah ta'ala katakan di tempat yang lain bahwa ketika datang malam ditunggu sampai subuh, ketika datang siang ditunggu sampai zuhur. Dari sinilah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa azan itu adalah fardu kifayah. Jadi satu kampung harus ada azan. Kalau nggak ada azan, gimana Ustaz Bakhres? Halal untuk diserang, diperangi. Loh, bahaya kampungku gak ono azan. Iya, azan ono kon. Gak usume mahku dur azan. Loh, kok usume mahku? Ya saiki usumno.
menghidupkan sunnah. Tega dah, omahe sampean diserang. Kenapa? Tidak ada azan. Hingga semua santri nanti pulang ke kampung masing-masing sangat memungkinkan yang disone ndak ada azan. Duhur ndak ada azan. Asar ndak ada azan. Kabeh penggaweane mereman nyambut gawe, golek upah. La ilaha illallah. Wallahi tidak halal antum di tempat tersebut. Kenapa? Apa tidak khawatir kamu diserang oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Wallahu taala alam. Kita teruskan. Ya. Akhara artasipun akhara kita lahum. Nabi menunda. Ya, dan itulah bentuk tabayyun. Maka tabayyunlah. Pastikan bahwa yang akan Anda serang adalah orang kafir. Surat apa Ustaz? An-Nisa. Nah, ya, pastikan bahwa mereka adalah orang kafir yang berhak untuk diperangi. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Nah, intadara ay akhara kitalahum malatis syams. Malat geliwang as-syamsu surya. Ay malat an kabidis sama. Condong an saking kabidis sama. Ini namanya kabidis sama. Kabidis sama ini duri sirah ya awake dhewe. Ustaz, gak duri sirahku, ya wis manut sampean. Dimanapun posisi kita, kalau matahari pas di tengah kepala, itu namanya fi wasatis sama atau fi kabidis sama. Boleh disebut wasat, boleh disebut kabid. Kenapa? Kira-kira kabid itu ati itu yang tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah badan. Orang yang ngesor, orang yang dhuwur, begitu dan seterusnya. Ila jihadil ghurub, ila dumateng jihadil ghurub, arah misrub, artinya glewang dari timur ke arah barat, sehingga bayang-bayang di mana? Nah, di Indonesia bayang-bayang di mana? Di timur. Ya, bayang-bayang di timur. Itulah awal waktu sholat zuhur yang diwajibkan untuk adzan sebagai tanda masuknya salat, waktu salat. Wa huwa lan menika iku waktu zawal, waktu zuhur. Al-ahzab, al-kuffar alladzina tahazzabu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-kuffar tiang-tiang kafir alladzina ingkang tahazzabu berkelompok, berregimen ya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fiqhul hadis, pelajaran ingkang kapundhut saking hadis menika. Pertama, al-istidad lil jihad, pentingipun mempersiapkan diri untuk berjihad. Ya, jadi pemuda aja kledar, aja turu. Lek turu sampean paham, turah niku napa ta Ustaz? Ya ngiler terus kuwi jenenge turah. Wong Jawa ngono kuwi. Ngalor turu, ngidul turu. Ning pawon karek mangan oleh dadak ngiler, la ilaha illallah. Jangan. Ya, persiapkan dirimu untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Wa yashmalan menika mencakup i'dadul quwwah, menyiapkan semua kekuatan. Wal khuruj lan mencakup keluar liliqa'i al-adu, bertemu dengan musuh. Ya, dalam jihad talab. Apalagi ketika ditentukan oleh aparatur oleh pemimpin agar berjihad. Maka apabila sudah diumumkan jihad fi sabilillah, maka wajiblah untuk melaksanakan jihad. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita, ulama Indonesia ketika mengusir Belanda. Semboyan adalah jihad. Jadi kemerdekaan kita ini tidak lepas dari jasa para ulama kita. Dan tidak lepas dari jasa para sahabat, tidak lepas dari jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya yang bertanya, kok adoh men? Iya, karena Rasulullah SAW yang mengajarkan jihad, para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang jihad, dan itu menjadi inspirator
dan pembangkit semangat mereka seperti yang dikumandangkan oleh Bung Tomo, rawe-rawe tak rantas, malang tak pedot tak putuk. Itulah jihad. Jihad fisabilillah. Wallahu taala a'lam. Ya, ketika musuh menyerang negeri kita, siapapun dari kita berkewajiban untuk mengusirnya dengan apa yang dimampu dari kemampuan yang dimiliki. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, walucu lan DP bersandar ilallahi ta'ala di mateng Allah ta'ala. Ojo peh lek gue jagoan kemelinti. Aku arep jajal awak lho, cak, keliru cak. Ya. Nah, tapi mintalah kepada Allah ta'ala. Berdoa kepada Allah ta'ala dengan doa. Nabi SAW sama sekali tidak menyaksikan kemampuan para sahabatnya. Karena mereka adalah jawara terbukti. Perang Badar menjadi bukti. Gilang gemilang kemenangan itu. Perang Uhud juga begitu. Perang-perang yang lain juga demikian. Ya, kalau orang boleh tidak menyaksikan kemampuan pasukannya, maka Rasulullah SAW yang pertama kali berhak untuk tidak menyaksikan kualitas pasukannya. Karena tidak ada pasukan yang memiliki real ketundukan kepada panglima melebihi ketundukannya siapa? Para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang siap di hadapan Rasulullah dan menerima hujanan anak panah dengan dadanya yang terbuka. Pada waktu perang Uhud, adakah seperti itu? Di selain pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya demikian. Tapi bersama itu Nabi mengajarkan agar bersandar hati dan berharap kepada Allah Taala. Tidak bertumpu pada perolehan jurus yang sudah diketahui, apalagi jurusnya nggak pernah dicoba. Sapung juga tidak pernah. Ya, seharusnya maju selangkah, ya, atau seharusnya mundur geser kaki depan, ya, tapi nyatanya malah maju sehingga pukulan itu akan telak mengenai dia. Kenapa? Lagu memang dua jurus sudah tahu dilatih, sehingga tidak muncul refleksnya. Wallahu ta'ala. Jadi kita ulang. Nabi SAW sama sekali tidak menyaksikan kemampuan para sahabatnya. Bersama itu Nabi mengajarkan kepada mereka bahwa kemenangan bukan dengan otot kawat balung wesi. Sopo sing duwe otot kawat ayo bedrat malian. Balung wesi balung-balung sing ceklek dipasang platina malian. Ini namanya malah ciri itu. Ya. Demikian. Kita ulang. Waluju ilallah ta'ala biddu'a. Kanthi berdoa ba'da tarkil ma'asi. Sak sampunipun ninggalaken maksiat. Wa taubatis sadiqah. Lan taubat ingkang sejujuripun dumateng Allah Ta'ala. Karena kalau kita juga sebagai pelaku maksiat, apa bedanya dengan orang kafir? Tidaklah kita tertolong oleh Allah Ta'ala kecuali karena kemaksiatan orang-orang kafir, kezaliman orang-orang kafir, kekufuran orang-orang kafir, kesyirikan mereka. Ya, demikian. Tapi seandainya kita juga menjadi pelaku maksiat, bedanya apa? Sehingga kembali kepada Allah dengan bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, dan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan tamimah, ya, meninggalkan aji-aji jimat barang siji sing di rumah, maka mempelajari tauhid yang benar, hamba tidak terikat hatinya dan tidak berharap kecuali kepada Allah, itulah seharusnya. Ya, demikian. Di antara hal yang dengannya saudara-saudara kita Palestina, ya,
tidak tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu cepat. Di antara sebabnya adalah jauhnya mereka dari tauhid. Saya punya teman sekelas, namanya Salah. Sering ana candai, ya Salah, Al-Aqsa yang tadhir salahan. Tapi bukan kamu orangnya. Al-Aqsa, Masjidil Aqsa yang tadhir salahan, menunggu datangnya Salah. Siapa yang membuka Al-Aqsa setelah zamannya Umar bin Khattab? Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, suatu ketika saya ke kamarnya, sebagaimana layaknya seorang teman mengziarahi temannya, maka aku dapati foto itu terpampang, foto keponakan-ponakannya, keluarga besarnya. Yang mengejutkan saya adalah anak-anak kecil itu, di leher-leher mereka adalah seperti apa yang ada di leher anak-anak kecil masyarakat kita zaman dahulu yang belum mengenal Islam, belum mengenal sunnah. Di leher mereka tergantung kalung yang dari benang, dan di tengahnya ada sesuatu yang terjahit, dan saya husnudzon bahwa di dalam sesuatu yang terjahit itu ada raja, ada tamimah, begitu dan seterusnya. Lalu ketika saya melihatnya, saya isyaratkan kepada temanku namanya Salah, madza hum kanu yasnaun, madza fi a'naqim, apa yang di leher-leher mereka? Maka teman tadi mengatakan, Muhammad Anwar, hakadha ahlu biladi, demikianlah kondisinya masyarakatku. Ya, demikianlah kondisinya masyarakat. Sehingga dakwah kepada tauhid dalam kondisi bagaimanapun adalah merupakan kebutuhan yang sangat pokok, yang sangat mendasar. Karena kemenangan itu adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan kemaksiatan, apalagi kemaksiatan sampai kepada kesyirikan, walaupun syirik kecil. Seandainya ia berharap manfaat dari benda yang mereka gantungkan dan berkeyakinan bahwa benda tersebut memiliki kekuatan tersendiri, independen, ya, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan kebebasan dari apa? Dari bahaya, maka ini adalah syirik besar. Kenapa? Karena menyandarkan pengaturan alam raya dan jagat semesta kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila mereka meyakini pertolongan itu dari Allah, akan tapi ajimat tersebut, ya, nah, dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala singkirkan semua bahaya, maka disinilah syirik kecil. Karena harapan mereka kepada Allah bukan kepada benda-benda tersebut. Kita katakan syirik kecil karena sejatinya itu bukanlah sebab mendapatkan keamanan. Bagaimana ia sebab mendapatkan keamanan? Lawang raja itu sendiri dibungkus dengan plastik. Setelah dibungkus dengan plastik, dibungkus dengan kulit. Dibungkus dengan plastik apabila kena air supaya tidak luntur. Dibungkus dengan kulit agar tidak mudah terbakar. Berarti kuwi jenenge jimat, bener jimat, napa niku jimat barang siji sing dirumat. Jadi sejatinya mereka tidak dirumat oleh jimat, tapi mereka lah yang terbebani harus merumat jimat tersebut. Bagaimana ia berharap kepada sesuatu yang dianya justru yang akan merawatnya? Demi Allah, tidak ada manusia yang paling rendah derajat IQ-nya dan neraca berpikirnya kecuali orang muslim. Mereka berharap kepada makhluk yang mereka sendiri yang merawatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Istihbabud doa, sunnah berdoa, halal karbi wasyada'id, hala yang dalam kondisi al-karb. Karb itu puncak derita. Tidak semua derita disebut karb, tapi al-karb adalah puncak derita. Yang apabila seorang sudah pada titik ini,
biasanya semua selain Allah Ta'ala hilang dari peredaran pikirannya. Dukun iso diguguneh, napa? Dukun lek ora diudoni ora bakal rukun, ngentekne rejat padahal yo rene apa nih? Dokter yo ora percaya nih, obat yo ora percaya nih. Inilah al-karb. Orang yang sudah dinyatakan angkat tangan, para dokter sudah angkat tangan, tidak ada lagi harapan. Itulah puncak derita. Biasanya orang yang sudah begitu, kemana dia berharap? Kepada Allah. Seandainya setiap pribadi ketika mengalami musibah, ketika mengalami kesulitan, pertama kali tergantung hatinya hanya kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan secepat itu membebaskan ia dari bahaya. Saya ulang, niscaya Allah Ta'ala akan secepat itu membebaskan ia dari bahaya. Ketika hamba tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyada'id lan kesulitan. Wa bi khasah luweh malih indal tihami as-saffain. Inda arikalane iltiham, bertemunya saffain, dua barisan. Rumang samu lek bertemu arep mangan bareng, arep ngopi bareng ya ora, arep bacokan. Saling membunuh. Akan terlihat bagaimana kepala itu dilepaskan dari badannya. Bagaimana nyawa itu tercabut, terengah-engah. Sakarat itu mereka lihat. Kilauan pedang begitu luar biasanya, tombak-tombak begitu runcingnya, anak panah begitu cepatnya. Ya. Fa innahu min mawatini ijabati doa. Fa innahu mongko momen menika kondisi bahaya. Ketika sedang berkecamuknya perang, mawatin posisi ya ijabati doa, dipun ijabahi doa. Ketika seorang dalam bahaya, ketika seorang takut tertimpa bahaya, ia bersandar kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang bisa menyelamatkan. Tidak akan terjadi pada makhluknya kecuali yang diingini oleh Allah Ta'ala dan dicatatnya. Ini dianjurkan, ya. Dan itu adalah sebab dengannya doa akan diijabahi. Ingkang salajengipun rahmatun Nabi sallallahu rahmatipun Kanjeng Nabi bi ashabihi dumateng para sahabate. Rasulullah santun kepada para sahabatnya sehingga menganjurkan untuk meminta kepada Allah apa yang diminta? Keselamatan. Karena keselamatan tanpa perang, tanpa menumpahkan darah, tanpa memayah-payahkan diri walaupun datang untuk menyerang, itu adalah lebih utama dari harus berperang. Saya ulang, ketika tidak ada ujian, al-afiyah adalah seagung-agungnya nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian. Ingat salajengipun adamul i'timad. Adam ojo sampai al-i'timad, bertumpu, bersandar, berharap alal quwwal madiyah, atas kekuatan materi, persenjataan yang lengkap, pasukan yang terlatih, jumlah pasukan yang jauh lebih banyak. Jangan kita terkecoh dengannya. Wa tarkul hadar, sehingga ini meninggalkan al-hadar, kehati-hatian, wal haitah dan antisipasi, wal hazm dan tekad. Hele musuh mek sakmono, mek bocah mek kaya ngono. Saobane lek jungkel kabeh. Akhirnya apa? Tidak akan bisa maksimal. Dan ini adalah potensi kelemahan, potensi kekalahan. Ya, wallahu ta'ala alam. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman di sebagian ayatnya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat kan fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Kam min fi'atin, ini kamnya kam khobariyah.
Ya, kam min fi'atin qalilatin, betapa banyaknya golongan yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, mampu mengalahkan golongan yang besar. Ya, tapi ingat biiznillah, dengan izin Allah, karena kemenangan ada di tangan Allah, karena kemuliaan di tangan Allah. Wallahu ma'as sabirin. Bersama itu Allah mengisyaratkan apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah kesabaran. Wallahu ma'as sabirin. Artinya mereka-mereka yang sabar yang berhak untuk mendapatkan kemenangan itu. Wallahu ta'ala. Waktunya adzan, silahkan adzan dulu. Kita teruskan. Ya. As-sabru 'inda liqa'il adu, sabar alikalane bertemu dengan musuh. Wa huwa ahammu anasiris tsabat fil jihad. Lan sabar ketika bertemu dengan musuh aham, sing paling penting. Ya, anasiris tsabat, poin tiang niku saged kekeh fil jihad ing dalam berjihad. Ora lari tinggal gelanggang colong pelayu ndak, tapi bisa teguh dalam berjihad. Tidak lari ketika bertemu dengan musuh. Kesabaran. Ya. Ingat salajengipun. Wasiatul muqatilin, wasiat dumateng para pasukan. Dalam bahasa lain membriefing pasukan. Di-briefing dulu. Fi sabilillah ing dalane Allah bima fihi salahu amrihim. Kanthi nasihat-nasihat ingkang gawe maslahat mereka. Wa ta'limihim, diajarkan kepada mereka mayahtajuna ilaihi, napa sing dibutuhne. Tentunya adalah hal-hal yang kaitannya dengan apa yang akan mereka hadapi. Disebutkan tentang strategi, disebutkan tentang bagaimana harusnya seorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bersandar pada kemampuan sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikian. Ingat salajengipun istihbabu at-tawassul, sunnah hukumipun bertawassul. Jadi salah asumsi yang mengatakan bahwa ahlu sunnah itu ora doyan tawassul. Ya, framing tidak benar. Ya, bahwa mereka menjadikan bingkai untuk ahlu sunnah, bingkai untuk salafiyin, bahwa mereka adalah anti tawassul. Ahlu sunnah adalah mereka yang tidak beribadah kecuali dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Dan adalah Rasulullah mencontohkan tawassul. Ya. Nah, sebagaimana dalam hadis ini, Allahumma munzilal kitab, mujriyas sahab, hazimal ahzab. Ya, dipun syariataken tawassul. Tapi ingat, kalimat tawassul itu sendiri masih umum. Tidak semuanya boleh, sebagaimana tidak semua dilarang. Adapun tawassul yang disyariatkan, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, diantaranya adalah pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kalimat fad'uuhu biha teks memerintahkan bertawassul.
Bertawasul dengan apa? Dengan nama-nama Allah Ta'ala. Ketika semua nama Allah itu nama yang baik, dan semua nama Allah itu mengandung sifatnya, sehingga bertawasul dengan sifat Allah adalah sama dengan bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari situ diketahui bahwa tidaklah sifat-sifat Allah itu makhluk. Karena seandainya sifat Allah itu makhluk, maka tentunya tidak mungkin Allah Nabi SAW bertawasul dengannya. Sebagaimana Allah Ta'ala zatnya bukan makhluk, sifatnya juga bukan makhluk. Sebagaimana kita diperintahkan untuk bertawasul dengan nama-nama Allah, di mana masing-masing nama tersebut memuat sifat, maka di dalamnya terkandung maksud diperintahkannya kita untuk bertawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, aplikasinya dalam hadis yang kita bahas ini. Kedua, termasuk di antara tawasul yang dianjurkan, disyariatkan adalah tawasul dengan amal saleh yang kita lakukan. Allah Ta'ala sebutkan di pojok paling atas tentang Hawariyun, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Surah Al-Imran. Rabbana ya Allah, amanna bima anzalta, kami beriman terhadap apa yang kau turunkan. Hawariyun. Wattaba'na ar-rasula, dan kami mengikuti Rasul. Rasul siapa yang dimaksud? Nabiullah Isa alaihissalam. Karena ayat sebelumnya berkaitan tentang itu. Ya. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billah wa syhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Meminta kepada Allah setelah diawali dengan bertawasul. Ya. Nah, Allah berfirman juga tentang Ibrahim alaihissalam, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, awali dengan amal, kemudian iringi dengan doa. Ya. Demikian juga berdasarkan hadis yang panjang. Di dalamnya Nabi menyebutkan tentang 3 orang yang terjebak di dalam goa. Tidak bisa keluar mereka. Baru mereka berdoa, masing-masing berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amal saleh yang mereka ikhlas dalam amal tersebut karena Allah. Satu di antaranya bertawasul dengan kesalehan anak kepada orang tua, bakti hamba kepada orang tua. Anda sebentar lagi ujian, setia. Mintalah kepada Allah, bertawassullah dengan kesalehan amalmu. Ya Allah, misalnya, ya Allah, aku setia kepada orang tuaku, aku berbakti, buktinya aku mondok. Sekarang pelajaran agak sulit, ustadznya agak sulit, soalnya nih, mudahkan soal untukku ya Allah. Bertawasul dengan amal saleh. Yang kedua, bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amanah dia dalam mengembangkan harta anak buahnya. Yang ketiga, bertawasul kepada Allah dengan ketika ia menjauhi dan menyelamatkan diri dan jauh dari maksiat zina, padahal potensinya dan unsur-unsur X-nya sudah terpenuhi, tinggal istilahnya timba itu dimasukkan ke dalam sumur. Tapi takutnya ia kepada Allah, ia tinggalkan wanita itu. Ingat, sebagaimana melaksanakan perintah adalah ketaatan dan amal saleh, meninggalkan kemaksiatan juga ketaatan dan amal saleh. Bahkan yang kedua, tidaklah kurang nilainya dari yang pertama. Saya ulang, bahkan yang kedua tidaklah akan berkurang nilainya dari yang pertama. Bahkan secara tegas Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis,
Man taraka syai'an lillah awwadahu khairan min. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena Allah, bukan takut hansip, bukan takut Satpol PP, bukan takut orang tua dia, bukan takut ketahuan ustadznya atau ustadznya takut ketahuan santrinya. Ya. Man taraka syai'an lillah awwadahu, Allah ganti khairan min, yang lebih baik. Tidakkah kita mendambakan yang lebih baik? Dan Allah ketika mengatakan yang lebih baik itu real lebih baik, bukan asumsi, bukan kira-kira. Ya, kita teruskan. Ingat selanjutnya. Jadi bolehnya bertawasul, bahkan disunahkannya. Kemudian yang ketiga, belum kita sebutkan yang ketiga, yaitu bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan doanya orang saleh. Dengan doanya orang saleh. Ya, walaupun berdoa sendiri lebih afdal, karena di dalam doa itu ibadah. Ya, jangan terbiasa untuk minta doa, tapi biasalah mendoakan. Kenapa? Karena ketika kau mendoakan, Allah Ta'ala jadikan malaikat yang di sampingmu akan balik mendoakan untukmu. Kau doakan saudaramu yang di sana, kau doakan saudaramu yang sakit, kau doakan saudaramu yang sulit, doakan kebaikan. Malaikat di sampingmu akan katakan bagimu seperti apa yang kau mintakan untuk saudaramu, bagimu seperti apa yang kau mintakan untuk saudara. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Jadi itulah 3 hal tawasul yang dianjurkan. Ada yang bisa mengulang tanpa membaca. Ada yang bisa mengulang tanpa membaca. 3 tawasul yang dianjurkan. Lu santri ditakoni lho ya wajar ta ya. Ada yang bisa mengulang 3 tawasul yang dianjurkan, Syekh Lukman, tanpa membaca loh syaratnya. Dah, yuk, siapa boleh? Syekh Slamet, iya deh. Hah? Iya Syekh. 1. Nama-nama dan sifat Allah. Mana dalilnya Mas Ulum? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah dengan bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Jangan mau sampean diarani kowe ora tau tawasulan, golek tawasulan ndak tahu, ning bertawasul pangananku Kang. Lah piye? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Aku lek ndonga mesti tawasul. Yang kedua Ustaz, dengan orang yang sudah meninggal, enggak boleh Ustaz. Dengan amal saleh. Mana dalilnya? Ayo, mana dalilnya? Perkataan Hawariyun. Mana dalilnya Ustaz? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasulah faktubna ma'asyahidin. Dan juga hadis yang panjang di dalamnya, di dalam riwayat Bukhari tentunya, ya, mereka-mereka yang terjerembab ke dalam goa bertawasul kepada Allah sehingga mereka bisa keluar dari goa tersebut. Ketiga, bertawasul dengan doanya, ya, doanya orang soleh yang masih hidup, ya. Jadi yang diminta adalah doanya ketika dia masih hidup. Orang sudah mati tidak bisa. Aja sampai moro ning kuburane Mbah putumu arepe anu mbah nyuwun di pangestu mbah. Mbahmu wis mati Kang, ora iso diceluk. Ya, demikian.
Itulah 3 tawasul yang disyariatkan. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala iku ishtara, wis membeli, wis nuku minal mukminina, saking kaum mukminin, anfusahum, raga mereka, wa amwalahum, lan bondo mereka, wa atsabahumul jannata, lan Allah taala paling piwales rupane swargane Allah. Allah yang menganugerahkan harta mereka, Allah yang menganugerahkan raga mereka, itu dari Allah, dan Allah membelinya. Ya, itulah luasnya karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya. Selanjutnya pun, atiya Rasulullah SAW, Rasulullah pinaringan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, apa itu jawami'ul kalim? Kalimat-kalimat yang pendek namun makna yang luas, cekak aus. Ya, waqtasarat lahul hikmah ikhtisaran, waqtasarat lan terringkas, tersimpul lahu kangge Rasulullah al hikmatu hikmah ikhtisaran kanthi bener-bener ringkasnya. Ya, fa du'aur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunganipun Kanjeng Nabi iku min ablaghil adiyati, sak mendalam-mendalami doa, sempurna-sempurnane doa, wa ajma'iha, lan ingkang genep, yang paling genep. Bukankah berdoa itu maksudnya seorang menguraikan semua yang ia butuhkan kepada Allah Ta'ala? Betul? Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah mewakili semua kebutuhan kita. Ya, demikian. Fa inna bi inzalil kitab, sak temene kanthi dipun turunangen iki kitab, Allahumma munzilal kitab, disebutkan turunnya kitab. Ya, hasanat an-ni'mah al-ukhrawiyah, hasanat tergampai an-ni'mah, nikmat al-ukhrawiyah, nikmat akhirat. Nikmat akhirat dengan turunkannya kitab. Wahia lan menika iku al-islamu Islam, wa bi ijra'i as-sahab, lan kanthi kagiringipun awan, hasanatin nikmah dunyawiyah, tercapailah, tergapailah nikmat dunia. Wahia rezeki, ulune bumi tukul kabeh, tandurane merajak, jagunge medang-medang, tebune sak kental gegeden ya, sak lengen. Ya. Mergo sukete ijo-ijo gisine akeh, susune jendol-jendol. Demikian. Ya. Waluhe sak capil gunung Allah bakal wedi, tomate sak kepel. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya, fa innahu bi inzalil kitabi hasaratin ni'mah al-ukhrawiyah wa hil Islam, wa bi ijra'i as-sahabi hasaratin ni'mah ad-dunyawiyah wa hiya rizq, wa bi hazimil ahzab, terusir musuh, hasala khifdzun nikmatain, tercapailah penjagaan dua nikmat. Wong niku lek dijajah, nikmat bondo renek regane. Lah nyapa panenane dhewe lek mangan dadak kaya nyolong, kok didelikne. Kok jaman Jepang ngono jarene. Gabah kudu dipendhem, lek ora dipendhem diparani, dijaluk, dirampas. Padahal tanah-tanah dhewe sing nandur kono-kono dhewe. Inilah bahayanya ketika adanya musuh. Nikmat dunia tidak terjaga. Demikian juga nikmat akhirat. Salat tidak bisa. Mempelajari ilmu tidak bisa. Demi Allah, negeri Indonesia adalah negeri yang aman. Negeri Islam.
Karena kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Karena Anda bisa melaksanakan belajar, mempelajari agama Allah, mempelajari ma qala Allah, ma qala Rasulullah SAW, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan. Bahkan di-upload di YouTube atau Facebook dan seterusnya. Yang siapapun bisa memanfaatkan. Demi Allah, ini adalah nikmat. Ya. Kita ulang, Nabi bertawasul kepada Allah dengan 3 sifat Allah. Pertama, zat yang menurunkan kitab. Dengan diturunkannya kitab ada nikmat akhirat, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat tauhid, nikmat ketaatan. Ya, dengannya hamba benar-benar menjadi hamba real kepada Allah. Kemudian yang kedua, mujriyas sahab. Nabi bertawasul dengan sifat Allah, zat yang menggiring awan, menurunkan hujan kemana Allah Ta'ala kehendaki. Dengan turunnya hujan, kehidupan akan bangkit kembali. Diawali dari bumi bangkit, maka semua yang di atas bumi akan bangkit. Ya, demikian terjadi nikmat duniawi, terjadi rezeki. Yang ketiga, wahazimal ahzab. Allah Ta'ala zat yang mengusir musuh, memberikan keamanan, ketentraman, kedamaian, ya, tonton titi tentrem, kertora harjo, loh jinawi, liring sambikolo. Ya, semua itu ketika tidak ada musuh. Semua itu ketika keamanan. Dengannya akan terjaga nikmat dunia, dengannya juga akan terjaga nikmat akhirat. Masing-masing hamba bisa melaksanakan agama Allah Ta'ala dengan penuh keamanan. Ya, demikian. Ingat sadingipun, an-nahyu an tamanni liqa'il adu. Wonten ing hadis menika larangan dari untuk bercita-cita bertemu dengan musuh. Jok bercita-cita bertemu dengan musuh. Wa alam lan ngertena rahimakallah, muga Allah Ta'ala paling rahmat marang sampeyan. Dawuhipun Syekh, anna nahyan liqa'i al-adu, sak temene larangan dari untuk bercita-cita bertemu dengan musuh, layak ni karahatal jihad. Mboten kok maksude jihad iku hukumnya makruh, sama sekali tidak. Ini namanya kesalahpahaman. Ya, jadi jangan sampai difahami bahwa larangan untuk bercita-cita dengan musuh, bertemu dengan musuh, maknanya kita tidak boleh berjihad. Itu salah. Ya, demikian. Fa inna dzalik, na'am. Ya, wa adamu tahditsin nafsi bil ghazwi. Lan bokoten kok berarti merintahnya supaya dia aja angen-angen ikut jihad fin nafsi, di dalam jiwa. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mati belum berjihad, belum bercita-cita untuk berjihad, maka ia mati dalam cabang kemunafikan. Gak bahaya toh? Bahaya deh. Bahaya ini. Hati belum pernah berpikir bercita-cita tentang jihad. Ya. Ya. Demikian. Au tamanni asyhadata fi sabilillah, bukan berarti juga ini larangan untuk bercita-cita mati syahid di jalan Allah. Fa inna dzalika kullahu khadda syari'u al-hakimu alaihi. Sedaya menika khadda 'alaiha. Naam, hadza asyari wal hakim alaihi. Allah Ta'ala zat yang maha memberi syariat, khadda memberikan himbauan, dorongan, support alaihi atasnya. Khadda yahuddu hatta yaqusu. Ya, dari berjihad sesuatu yang diperintahkan. Ya. Nah, bercita-cita mati syahid sesuatu yang didambakan. Ya, demikian. Wa'adahu, bahkan
Asyari' yaitu Allah Ta'ala dan Rasulnya, addahu memasukkan min sifatil muttaqin, termasuk sifatipun ahli takwa, wa manazilis siddiqin, lan posisine ahli sidik, ahli jujur, berjihad. Waladhi lan ingkang yang bagi sepatute ayyufhama kafahami minan nahyi saking larangan an liqa'il adu. Kenapa kita dilarang bercita-cita bertemu dengan musuh? Kenapa dilarang? Ini harus dipahami dengan baik dan dicerna secara mendalam. Umurun, yaitu beberapa perkara. Minha diantaranya satu, adamul i'jabi bil kasrah. Ada mojo sampai i'jab, tertipu bil kasrah kanthi pakai pasukan. Wal ittikal, lan menyandarkan diri alal quwwah, atas kekuatan yang dimiliki. Wong niku anane cita-cita bertemu dengan musuh, biasane cik lemah apa wis kuat? Bolone akeh apa cik didik? Bolone akeh, kuat. Sehingga mereka kadang lupa akan minta tolong kepada Allah, berbangga dengan kemampuan sendiri dan berbangga dengan banyaknya pasukan. Dan inilah titik lemah itu. Titik lemah adalah ketika seorang hamba tidak bergantung kepada Allah. Itulah titik lemah mereka. Bagaimana tidak? Nabi itu pernah, bahkan sering, bahkan selalu katakan, Allahumma la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, janganlah kau serahkan diriku untuk urus sendiri walau sekejap. Itu Nabi. Lalu bagaimana selain Nabi? Ya. Jadi kita ulang, kenapa kita dilarang untuk bercita-cita bertemu dengan musuh? Apakah itu maknanya kita dilarang jihad? Tidak. Jihad dianjurkan. Apakah kita dilarang untuk bercita-cita mati syahid? Tidak benar. Mati syahid adalah dianjurkan. Bahkan para pejuang kita tidaklah mereka hadir di medan laga kecuali ingin berjihad dan terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tidak ada orang yang sudah melihat surga itu pengen kembali ke dunia kecuali satu. Aku kalau sampean mau ning ditilah ning surga, ya wis ora pengen balik ning dunya. Tapi satu yang mereka ingin kembali ke dunia. Karena nikmatnya ketika di dunia, prosesi lepasnya nyawa dari raga dan jasad, yaitu orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Mereka bercita-cita seandainya dihidupkan kembali, kemudian berjihad, kemudian dibunuh. Ingat, orang yang mati syahid saat terbunuh, jangan kau anggap itu adalah penderitaan, kesedihan, kesakitan. Tidak, itu adalah kenikmatan yang mereka idam-idamkan. Sehingga saat mereka sudah memasuki surga pun mereka bercita-cita untuk dikembalikan ke dunia, diberi kesempatan untuk berjihad, diberi kesempatan untuk berjihad, diberi kesempatan untuk terbunuh kembali dan merasakan nikmatnya mati di jalan Allah. Dan itu mereka dambakan berulang-ulang. Saya ulang, tidak ada seorang pun yang sudah masuk surga bercita-cita kembali ke dunia kecuali siapa? Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa innahu membosak temen nih. Kita ulang, kalau orang itu kepencut bahasa Jawa kita, bangga dengan kekuatannya, bangga dengan jumlahnya, bangga dengan alusistanya, ya, maka itulah titik lemahnya. Fa innahu yu'addi ila qillatil ihtimam. Kalau bangga dengan kekuatan, bangga dengan alusistanya, maka hal itu akan berefek qillatil ihtimam, kurang perhatian bil adu, tentang perkembangan musuh, wa tamanni liqaihi, bercita-cita bertemu dengan musuh, inda idzin, ketika mekaten la yughni dzalika min dunillah,
tidak akan mencukupi, tidak akan manfaat bagi mereka setelah Allah Subhanahu wa taala sayan sedikit pun. Kama hadatsa ma'al muslimina yauma Hunain. Kama kados dene hadatsa yang terjadi ma'al mukminin pada kaum mukminin ayyama Hunain, pada waktu perang Hunain. Ya. A'jabatkum kasratukum falam tughni ankum minallahi syai'a wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum. Ingat perang Hunain. Idz a'jabatkum, ketika mentakjubkan kalian, kasratukum, banyaknya kalian. Falam tughni ankum minallahi syai'a. Banyaknya kalian tidak mencukupkan bagi kalian sedikit pun dari Allah. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya, yang kedua, liqa'ul adu. Liqa'ul adu, ketemu musuh, ghaibun, perkara gaib. Karena semua yang akan datang itu gaib. Allah berfirman tentang gaib. Di antara partikel gaib atau item gaib adalah wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Setiap pribadi tidak tahu apa yang akan ia lakukan besok. Termasuk yang dia tidak ketahui adalah saat ketemu dengan musuh itu apa yang dia lakukan. Tidak ada yang tahu. Sehingga di sini saya mengatakan liqaul aduwi ghaibun. Ketemu musuh adalah perkara gaib. Ya, liqaul adwi ghaibun. La ya'lamul mar'u ayathbutu am yawallil adbar. La ya'riful abdu. Hamba tidak ngerti ayathbutu, ketika ketemu musuh dia bisa komitmen au utawa yuwallil adbar, malah melayu, tinggal gelanggang colong melayu. Dhaifur nikayati a'da'ahu yukhalil firara yurakhil ajala. Dhaiful nikayati a'da'ah, lemah untuk menghadapi musuhnya. Yukhalil firara, memilih lari, yurakhil ajala, ngundur ajal. Rumang sama ajal soto undur. Melayu malah kejegur sumur, modar bisa. Iya toh? Tidak mati di tangan musuh, mati kejegur. Ya, maka kita ulang lagi, ketemu dengan musuh itu perkara yang akan datang. Semua perkara yang akan datang adalah perkara gaib berdasarkan ayat yang dibaca tadi. Wa ma tadri nafsun bi madza taksibu ghadan. Setiap pribadi tidak tahu apa yang ia kerjakan besok. Berencana boleh, tapi apakah Anda bisa memastikan bahwa ketika bertemu dengan musuh kau akan bisa teguh, kau tidak akan lari walau sejengkal? Bisakah kau pastikan? Gak bisa. Ya. Nah, indama arikalane yara, ia lihat bariqata suyub, kilauan pedang, birang kelelap-kelelap, tombak nyerongot, panah wer berseliweran mojlep ngenai ngarepmu modiar. Loh, apa ndak takut? Wah, aku ngono iki biasa, ndekno kayak biasa. Sesuk urung mesti kon biasa. Ya, demikian. Maka tidak ada yang tahu bahwa dia bisa apa ndak untuk sahabat teguh. Ya. Wa tukhsadulan di pepesiar ruus das wa tuzalzalu an-nufus, lan klekek-klekek an-nufus, ya, nyawa mengo enek wong sekarat, ngarepe wong sekarat, mencolot dadang ngideg wong mati pisan. Lah kayak tadi ya, panah pating sliweran, tombak pating cerowongan, pedang seakan-akan tidak berhenti seperti kipas angin yang begitu kencangnya,
bisa menjamin bahwa kita selamat. Ya, waqad bayyana Allah taala dzalika sharihan. Allah jelaskan menika ketika gamblang-gamblangipun. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Walaqad nanyaktipun kuntum sampean dek nukai tamannawna al-mauta, bercita-cita mati min qablu sebelum itu. Min qabli an talqahu, sebelum kalian melihatnya, sebelum kalian menemuinya. Faqad ra'aytumuhu, sekalian kalian melihatnya, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Apa maknanya? Terlalu banyak yang harus lari dari kancah perang karena ketidaksabarannya. Ya. Walidzalik karena menika unsur dua unsur ini. Ya. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi perintah bima yang barang sing jelas-jelas manfaate. Ya. Mergo beras yo cek punel, telo ya cek empuk, uyah ya cek asin, gula ya cek legi, bojo ya cek ayu lah. Maka Nabi menganjurkan sesuatu yang paling bermanfaat. Ya. Nah, wa huwa inggih menika soalullah, meminta kepada Allah al-afiyata, keselamatan. Bebas dari semua bahaya. Lah iso ndak usah perang kek nyapa, dadak angen-angen perang. Semudah itu. Enggak usah dipersulit, enggak usah bertele-tele. Ya. Demikian. Wallahu taala. Wasabat, dan Nabi perintah supaya kita minta asabat, keteguhan indah liqa, ketika bertemu musuh. Wal hirs, lan ambisi ala talabi syahadah, cita-cita untuk mati syahid. Fa innal jannata, surga menika iku tahta zilalis suyuf, di bawah naungan pedang. Mudah-mudahan Allah anugerahi kepada kita syahadah di jalannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keteguhan kepada kita di atas Al-Quran dan Sunnah dan ketauhidan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menghiasi bibir kita dengan zikrullah, istighfar, dan tilawatul Quran. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.